Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi bersama saya di channel ini ya, anak-anak sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pada kali ini. Nah, baik anak-anak sekalian, saya ucapkan selamat beraktivitas, belajar dari rumah, dan juga membantu orang tua dan tentunya selalu berolahraga. Dan jika keluar rumah, silakan mematuhi protokol kesehatan dan jaga jarak. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, tentunya kita sudah berada di penghujung materi, dan ini mungkin barangkali materi yang terakhir ya untuk pembelajaran pada semester 2 kali ini. Nah, baik anak-anak sekalian, silakan duduk manis karena sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi kita berada di tema 8, peristiwa alam, dengan subtema 4, bencana alam, dengan materi teknik berjalan di air untuk menjaga keselamatan di air. Nah, tentunya tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini itu yang pertama, dengan mengamati video, siswa mampu memahami teknik berjalan di air untuk menjaga keselamatan saat melakukan aktivitas air. Nah, kemudian yang kedua, dengan arahan dari guru, siswa mampu mempraktikkan teknik berjalan di air untuk menjaga keselamatan saat melakukan aktivitas air. Nah, baik anak sekalian, jadi pada kali ini kita akan tentunya bercerita lagi mengenai materi kali ini. Nah, Udin dan teman-teman berada di kolam renang. Mereka sedang melakukan aktivitas air. Mereka berdiri dua-dua berjajar ke samping. Mereka berdiri sambil berpegangan tangan. Teman yang berdiri di sisi kolam renang memegang pinggir kolam. Lalu, mereka berjalan di dalam air mengelilingi kolam. Menjaga keselamatan saat di dalam kolam itu sangat diperlukan. Nah, anak sekalian, dapatkah kamu berjalan di dalam air? Tentunya, berhati-hatilah saat berjalan di dalam kolam. Mintalah orang dewasa menemanimu, bisa saja orang tua kita ya. Nah, kemudian kita memegang pinggiran kolam agar tetap selamat saat beraktivitas di air maupun di dalam kolam. Tentunya kita akan belajar ya mengenai berjalan di dalam air. Nah, apabila terjadi banjir, air akan mengendangi jalanan. Kaki sulit melangkah karena terasa berat. Nah, anak-anak sekalian, ayo kita latihan berjalan di dalam air. Selalu siap siaga apabila bencana datang, misalkan bencana banjir. Nah, cara berjalan di air. Tentunya kita akan dipandu ya untuk mengetahui cara berjalan di air. Nah, tentunya berjalan di dalam air adalah kemampuan dasar renang
untuk bertahan hidup dan merupakan cara yang bermanfaat agar bisa tetap mengambang di air. Ini adalah sesuatu yang bisa kita pelajari bahkan sebelum belajar berenang. Nah, berjalan di dalam air juga sering digunakan dalam olahraga akuatik seperti polo air. Nah, meskipun bukan perenang hebat, kita bisa membangun stamina dan belajar cara berjalan di dalam air dalam waktu yang lama dan meningkatkan kekuatan tubuh. Tentunya anak-anak sekalian, itu hal pertama ketika kita belajar cara berjalan di dalam air. Mari kita sama-sama baca. Itu yang pertama, lakukan gerakan anjing mengayuh. Gerakan anjing mengayuh adalah gerakan di mana kita menggerakkan lengan ke depan sambil menendang tungkai kaki ke atas dan ke bawah. Nah, anak-anak sekalian, keuntungannya gerakan ini tak membutuhkan banyak teknik yang tepat untuk melakukannya. Nah, kemudian kekurangannya dari gerakan ini yaitu menguras energi. Berarti kita tidak bisa melakukan teknik ini untuk waktu yang lama. Ini gerakan yang pertama, berjalan di air. Nah, selanjutnya, yang kedua, coba tendangan mengibas. Tendangan mengibas adalah kita berjalan di dalam air dengan tungkai sambil menjaga lengan direntangkan agar seimbang. Nah, untuk melakukan tendangan mengibas, runcingkan jari-jari kaki ke bawah dan tendang salah satu tungkai ke depan sambil menendang tungkai lainnya ke belakang. Lakukan tendangan ke depan dan ke belakang yang konsisten. Nah, anak sekalian, tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya yaitu kita bisa membuat lengan dalam keadaan bebas saat melakukan tendangan mengibas, sehingga memberikan peluang untuk melakukan hal lain dengan lengan. Kemudian kekurangannya itu karena kita hanya menggunakan tungkai agar tubuh tetap berdiri, teknik ini bisa menegangkan. Karena jadi anak-anak sekalian, kita juga harus menjaga keseimbangan. Kemudian yang ketiga yaitu lakukan tendangan katak. Nah, tendangan katak adalah kita menggerakkan kaki ke samping lalu membawanya kembali ke posisi semula. Tentunya anak-anak sekalian, tendangan katak juga disebut tendangan cambuk. Nah, mulailah dengan kedua tungkai bersama-sama. Gerakkan kaki ke samping lalu bawa kembali ke posisi semula. Tentunya ada kelebihannya yaitu tendangan ini tidak terlalu melelahkan daripada tendangan mengibas atau gerakan anjing mengayuh. Kekurangannya, menggunakan tendangan ini menyebabkan kita keluar dari air tiba-tiba, lalu masuk kembali dan bukan tetap dalam keadaan diam. Nah, kemudian yang keempat ya anak-anak sekalian yaitu cobalah gerakan mengayuh. Gerakan mengayuh memungkinkan Anda berjalan di dalam air dengan tangan. Untuk mengayuh, rentangkan tangan ke samping dan masukkan ke dalam air. Nah, tentunya anak-anak sekalian, ada kelebihan dan ada juga kekurangannya. Tentunya kelebihannya itu kita bisa menjaga tungkai agar tetap bebas dengan gerakan mengayuh ini. Sehingga memungkinkan kita menggabungkan gerakan ini dengan teknik berjalan di dalam air seperti tendangan mengibas. Kekurangannya, kita harus menjaga seluruh tubuh agar tetap berada di dalam air kecuali kepala. Nah, kemudian yang kelima, anak-anak sekalian, jadi saya rasa
Silakan disimak supaya kita bisa mengerti materi ini. Kelima, cobalah tendangan memutar, disebut juga gerakan ikbitar. Teknik ini mengharuskan kita menggerakkan satu kaki searah jarum jam, sementara menggerakkan kaki lain berlawan arah dengan jarum jam. Nah, teknik ini sulit untuk dikuasai tetapi banyak menghemat energi. Kelebihannya, kita bisa menghemat energi dengan melakukan teknik ini jika bisa menguasainya, ya anak-anak sekalian. Kemudian kekurangannya, teknik ini sulit untuk dikuasai dan banyak orang perlu berlatih secara ekstensif untuk mempelajarinya. Nah, kemudian kita berada pada gerakan yang terakhir, berjalan di air. Itu yang keenam, cobalah teknik helikopter kecil. Caranya, berbaringlah telentang di dalam air dengan cara yang sama seperti mengapung. Gerakan segera tangan dengan gerakan memutar, gerakan kaki ke atas dan ke bawah bersama-sama. Tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ini adalah gerakan yang sangat mudah untuk dijelaskan pada anak-anak. Nah, kemudian kekurangannya, memutar tangan bisa saja menjadi hal yang melelahkan. Nah, seperti itu ya anak-anak sekalian, materi kita tentang cara berjalan di air. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Baik, ada tugas ya untuk pertemuan kita kali ini. Itu yang pertama, tuliskan teknik berjalan di air untuk menjaga keselamatan saat melakukan aktivitas air. Nah, kemudian yang kedua, coba praktikkan gerakan tersebut di kolam. Nah, seperti itu materi kita untuk pertemuan kali ini. Baik anak-anak sekalian, jika kalian belum mengerti, memahami, silakan amati kembali videonya. Terima kasih. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian memahami dan mengerti. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.